para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab 4 novel Bertukar Suami yang ditulis Delepu dengan judul Resepsi Pernikahan dan Pengkhianatan. Selamat mendengarkan. Menjelang malam, Rea bersiap-siap untuk pergi ke acara resepsi pernikahan kakak dan mantan suaminya. Sebenarnya, Rea tidak mau menghadiri acara tersebut. Berat bagi Rea melihat Bram bersanding dengan kakak kandungnya sendiri. Namun, orang tua Rea memaksa dirinya dan Aditya untuk hadir. Nena dan Rendra sampai mengancam akan mengusir mereka dari rumah jika mereka tidak hadir dalam acara tersebut. Bagi Rea, tidak masalah jika dirinya diusir. Justru Rea akan pergi dengan senang hati. Tapi sayangnya, suami baru Rea terlalu bergantung kepada mereka. Dia hidup dari belas kasihan mertuanya. Aditya mengandalkan pemberian mertuanya untuk hanya sekedar makan. Hal itu sering Rea dengar dari percakapan kakak dan ibunya. Rea mematut dirinya di depan cermin. Gaun bekas azalea yang ibunya berikan terlihat pas di badannya yang semampai. Penampilan Rea terlihat cantik dan elegan. Namun sayang, kecantikannya berkurang karena raut wajahnya yang muram. Ceklek. Rea melirik suaminya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Rambut Aditya terlihat basah dan tercium aroma body wash dari tubuhnya. Aditya mengambil dasi dari kopernya, lalu berdiri di depan cermin, di belakang Rea. Dia berusaha mengikatkan dasi ke lehernya. Rea memperhatikan setiap gerakan yang Aditya lakukan. Dia menghela nafas saat melihat Aditya yang kembali gagal dalam menjalin ikatan dasinya. Rea pun berbalik, lalu menghampiri suaminya. "Berikan padaku. Biar aku yang pasangkan." Bukannya memberikan dasinya, Aditya malah menatap Rea sambil menautkan kedua alisnya. Dia terlihat sedang berpikir. Namun tak lama, raut wajahnya kembali datar seperti semula. "Kita akan terlambat jika kamu terlalu lama memakai ini," ucap Rea seraya meraih dasi di leher suaminya. Rea membenarkan posisi dasi, lalu mengikatkannya dengan cekatan. "Kamu tidak bisa memakai dasi." "Tidak juga. Aku hanya kurang ahli," jawab Aditya. "Dari mana kamu belajar ini?" tanyanya seraya menyentuh pangkal dasi yang Rea ikatkan. "Aku sering memasangkan dasi untuk Bram. Jadi, aku sudah terbiasa," jawab Rea. Bayangan kebersamaannya bersama Bram hadir dalam pelupuk matanya. Bayangan saat Bram akan pergi ke kantor, lalu meminta Rea menyuapinya makan, mengingatkan dasi ataupun memasangkan sepatu untuknya. Semua Rea lakukan dengan ikhlas karena sayang. Namun nyatanya, Bram tidak sedikit pun menghargai itu semua. "Apa kita bisa berangkat sekarang?" Suara berat Aditya menyadarkan Rea dari lamunannya. Rea berusaha menguatkan dirinya. Kisahnya dengan Bram telah usai dan sekarang kisahnya dengan Aditya yang baru dimulai. Rea mengangguk sambil tersenyum tipis. "Ayo." Rea dan Aditya keluar dari rumah. Mereka masuk ke dalam taksi yang sudah dipesan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun di antara mereka yang berbicara. Hanya keheningan yang tercipta. Mereka berdua sama-sama bungkam, tenggelam dalam pikiran dan kegiatan masing-masing. Rea melirik suaminya yang tengah sibuk memainkan ponselnya. Entah apa yang Aditya lakukan. Namun wajahnya terlihat serius. Rea lalu menatap bekas cincin di jari manisnya.
Guratan melingkar itu mengingatkan Rea pada kenangan yang ingin dia lupakan. Rea menggosok-gosokkan ibu jari ke atas jari manisnya. Dia berusaha menghilangkan bekas cincin di tangannya. Rea berharap dengan menghilangnya bekas cincin itu, cinta dan kenangannya tentang Bram pun akan ikut lenyap. Namun, yang Rea lakukan sia-sia. Bukannya bekas cincin itu menghilang, yang ada malah kulitnya yang terkelupas. "Kita sudah sampai," ucap Aditya. Dia keluar dari dalam mobil, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Rea keluar. Rea tersenyum tipis sambil menyambut uluran tangan suaminya. Dia pun melangkahkan keluar dari mobil yang membawanya. Begitu turun, Rea tertegun melihat poster Azalea dan Bram yang terpampang jelas di depan matanya. Hati Rea berdenyut nyeri melihatnya. "Apa kita harus kembali?" Rea terperanjat dengan pertanyaan suaminya. Wajah Aditya terlihat datar, namun matanya menyiratkan kekhawatiran. Rea segera menggelengkan kepalanya. "Tidak. Ayo, kita masuk," jawabnya. Rea mengandeng lengan Aditya. Kemudian melangkah masuk menuju gedung acara. Saat memasuki ruangan resepsi, Rea tertegun melihat dekorasi mewah yang disuguhkan. Hatinya pun semakin sakit saat melihat Azalea dan Bram berdampingan dengan senyum bahagia. "Akhirnya kalian datang," ucap Nena yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. "Bagaimana? Meriahkan pestanya?" tanyanya dengan senyum sumringah. Rea mengangguk. "Ya, ini sangat mewah." "Tentu saja mewah. Kami sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari sebelumnya," sahut Azalea yang tiba-tiba muncul di belakang ibunya. Rea mengernyit. "Apa maksud kamu?" "Aku dan Mas Bram sudah mempersiapkan pernikahan kami dari 3 minggu lalu," jawabnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Iya kan, Mas?" tegas Azalea yang dijawab anggukan oleh Bram. Rea tersenyum getir. Kenyataan pahit lainnya harus dia terima. Suami dan kakaknya ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Mereka sudah menikung Rea dari belakang. "Jadi, selama ini kalian sudah berselingkuh di belakangku," ucap Rea seraya menahan rasa perih di hatinya. Azalea geram. "Jaga mulut kamu baik-baik. Kami bukan berselingkuh. Kami hanya merancang masa depan dengan sempurna." Rea tersenyum getir. Apapun alasannya merencanakan pernikahan di atas pernikahan tetap perselingkuhan namanya. "Diam, Rea. Kamu tidak pantas berkata kasar kepada mereka," ucap Nena seraya mencengkram tangan putrinya. Rea menoleh menatap ibunya. Dia yakin orang tuanya pun sudah tahu tentang perselingkuhan kakak dan mantan suaminya. Rea melepaskan cengkraman tangan ibunya. "Kenapa MAH? Mereka memang sudah berselingkuh. Dan perselingkuhan mereka dilindungi oleh kalian. Orang tua Rea sendiri." Nena mengayunkan tangannya hendak memukul putrinya. Namun Azalea lebih dulu mencekal tangan ibunya. "MAH, jangan buat keributan di sini. Semua tamu akan memperhatikan kita." Azalea menatap nyalang adiknya. "Bersikap tenanglah. Jangan sampai kamu mempermalukan kami dengan mulut bodohmu itu." "Aku tidak yakin kalian masih punya malu," sahut Rea dengan cepat. Nena semakin geram. Dia kembali mencengkram lengan putrinya dengan kuat. "Pergi kamu dari sini. Kamu memang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kami. Kamu hanya mempermalukan kami saja,"
Mamah menyesal melahirkan anak tidak berguna sepertimu. Air mata Rea mengalir. Mamah sadar dengan yang Mamah ucapkan. Rea berharap yang didengarnya sebuah kesalahan. Mana ada seorang ibu yang menyesal sudah melahirkan anaknya sendiri. Namun sayangnya, Nena terlihat serius dengan ucapannya. Ya, aku menyesal sudah melahirkan kamu ke dunia ini. Seharusnya, aku menggugurkan kamu sejak masih dalam kandunganku. Kamu hanya, cukup, mah, potong Rea. Dia tidak tahan mendengar perkataan ibunya. Rea mengerti. Rea akan pergi dari kehidupan kalian, tukasnya. Lalu Rea menatap mantan suaminya. Selamat atas pernikahan kamu, Bram. Aku harap kamu tidak akan menyesal. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan istri barumu. Rea berbalik pergi meninggalkan keluarganya. Dia tidak mau lagi terlibat dengan mereka. Sudah cukup kesabaran Rea selama ini. Dia tidak mau terus tersakiti oleh keluarganya. Aku akan tunjukkan kepada kalian kalau aku juga bisa hidup bahagia walau tanpa kalian semua, tekad Rea dalam hati. Ini akhir dari bab 4 novel Bertukar Suami. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.